Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Senang apa sedih? Karena mau belajar matematika itu harus senang, harus gembira. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Masing-masing siap. Sebelum mulai belajar hari ini, kita berdoa menurut kepada Tuhan. Kita mulai. Berdoa cukup. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu. Latifa, Bella, Esti, Dewi, Faros. Nah, hadir semua ya. Nah, kali ini kita akan belajar matematika. Jadi, dipersilahkan untuk buku matematika serta alat tulisnya dikeluarkan dahulu. Udah disiapkan semua? Sesuai dengan kesepakatan kemarin, kalau pembelajaran jangan main HP terlebih dahulu. HP-nya disimpan, nanti kalau udah waktunya main HP, waktunya boleh menggunakan HP, silahkan dibuka. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Nah, sebelum kita mulai, pembelajaran kali ini itu menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Jadi ada permasalahan, kita nanti didiskusikan secara bareng-bareng menggunakan pendekatan CRT dan TARL. Nah, diharapkan kalian nanti mampu menentukan nilai suku ke N dari suatu barisan aritmatika dan menggunakan konsep barisan tersebut di permasalahan kontekstual atau permasalahan di kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih gunanya mempelajari barisan aritmatika itu? Dengan mempelajari barisan aritmatika, kita bisa menghitung tabungan atau cicilan, bisa juga untuk mengatur jadwal, merencanakan konstruksi atau pembangunan, untuk menyusun pola desain, dan menganalisis data pertumbuhan. Nah, ini ada motivasi untuk belajar matematika. Jadi hidup itu kayak persamaan matematika. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kita harus tahu bagaimana mengubah hal negatif itu menjadi hal yang positif. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita nanti akan diskusi kelompok, lalu dipresentasikan, dan ada kuis, yang terakhir ada refleksi. Nah, selama pembelajaran kali ini, kalian nanti akan dinilai yang pertama itu penilaian sikap, lalu ada penilaian kognitif melalui LKK dan kuisnya, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan atau presentasi kelompoknya. Nah, sebelumnya, kemarin kan udah belajar mengenai pola bilangan. Masih ingat apa enggak pola bilangan? Berarti mempunyai apa? Pola tertentu kan di suatu barisan tersebut. Coba yang soal pertama. Dapatkah kalian menyebutkan 3 angka berikutnya dari 4, 6, 8? Habis itu angka berapa? Coba Bella disebutkan. Terus yang nomor 2. Menyebutkan 3 angka berikutnya dari 10, 7, terus 4. Kira-kira angka berapa lagi? 1. Karena berkurang berapa? Habis 1 terus berapa? Negatif 2, habis itu negatif 5. Nah, sebelum kita lanjut nih ke barisan aritmatika, kalian tahu nggak apa itu barisan? Apa? Suatu runtutan, kalau di bilangan itu berarti suatu runtutan yang mempunyai pola atau strukturnya. Nah, sebelumnya, adakah di sini yang rumahnya di sekitar Jatinom atau Klaten? Jatinom Klaten maksudnya. Ada nggak? Nggak ada? Ya, masa nggak ada yang dari Jatinom ini? Nggak ada. Nah, di Jatinom itu ada sebuah tradisi penyebaran apem.
yang namanya Yakowiu. Nah, kira-kira penataan apemnya itu berbentuk seperti apa? Kerucut. Jadi makin ke atas itu makin dikit apemnya. Nah, kira-kira bisa nggak kalian menentukan banyak apem yang berada di bagian bawahnya? Dihitung manual atau gimana? Nah, kalau barisnya banyak, masa menghitungnya manual? Nah, itu nanti bisa diselesaikan dengan barisan aritmatika. Nih, Yakowiu itu dilakukan setiap bulan Sapar di Jatinom, Klaten. Cirinya itu penyebaran kue apem terhadap masyarakat sekitar. Kue apem itu terbuat dari tepung beras. Nah, pertama kali itu dikenalkan oleh Ki Ageng Gripik, seorang ulama yang berada di daerah Klaten. Itu awalnya itu Ki Ageng Gripik itu dari menunaikan ibadah haji. Terus pas pulang itu membagikan oleh-oleh kepada saudara, murid, dan keluarganya itu berupa kue apem. Jadi tradisi itu bisa sekarang itu dilakukan secara turun-temurun. Nah, coba ini ada permasalahan. Pak Anwar itu merupakan warga Jatinom yang mendapat kepercayaan sebagai koordinator pelaksanaan sebaran apem tahun ini. Nah, beliau itu ingin membuat sebaran apemnya atau gunungan apemnya itu menjadi lebih besar dari tahun-tahun berikutnya. Tadi kan bentuknya itu seperti kerucut. Nah, itu ada berapa baris? 30 baris. Nah, baris yang paling atas itu dibuat sejumlah 27 kue apem. Nah, setiap ke bawahnya itu akan bertambah berapa buah? 7 buah. Jadi kira-kira yang paling bawah itu berapa ya harusnya biar dilihat itu kue apemnya itu kayak bagus gitu, menarik. Nah, ini nanti permasalahannya bisa didiskusikan bersama kelompoknya. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagi. Nih, yang pertama, kelompok pertama ada Faros, Bella, sama Latifa. Untuk kelompok 2 ada Esti dan Valviana. Mohon sekarang untuk bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung sama kelompoknya ya? Sudah. Nah, nanti Ibu akan memberikan sebuah LKK atau lembar kerja kelompok. Di sini nanti mohon didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Di sini sudah ada juga petunjuk pengerjaannya. Yang pertama dituliskan dulu identitasnya, lalu didiskusikan. Ini untuk kelompok B, ini untuk kelompok C. Nah, kalau kebingungan untuk mengerjakannya, bisa untuk menyekan bahan bacaannya. Ada bahan bacaan dan juga videonya. Bisa salah satu kelompoknya di-scan dulu. Bener kan? Yang ditanyakan baris ke-30. Jadi sesuai di bahan ajar tadi, ini UN. UN. N-nya berapa yang ditanyakan? Betul. Berarti kalau baris ketiga U. Baris kedua juga akan bertambah 7. Ini berarti beda atau selisih 7. Berarti U berapa tadi? U 30. A-nya berapa? 27. Terus N-nya 30. B-nya 7. Terus ini 30.
kali 1, 39. 27. 9 kali 7, 356. 2 kali 7. Berarti ada berapa? 27 tambah 203. 203. 5. 203. Ini paling bawah ya. Atas, paling atas. Oh, ini diganti paling bawah. Dalam satu gedung kalau berdiri atas 134 kursi. Baris kedua 128, 122. Udah banyak kursi pada baris paling depan. Berarti kamu harus cari A-nya kira-kira berapa? 134. Terus dicari apa lagi? Kalau Selisih. selisih atau yang dinamakan sama beda. Bedanya berapa? 128 dikurangi 134. Berapa itu? Negatif 6. Terus Yang ditanya U berapa? U20. Ya. Jadi A plus N min 1. N-nya berapa? 34 ditambah 19 kali min 6. Ada kesulitan nggak? Belum. Berapa ketemunya? Ya udah, dia lanjut. Udah selesai. Udah ya, udah pada selesai semua? Sekarang kita lanjut ke tahap presentasi. Untuk presentasi hasil diskusi, untuk kegiatan 2 bisa untuk kelompoknya Mbak Valvi sama Mbak Esti terlebih dahulu. Siapa yang mau maju atau mau dua-duanya? Hasil diskusi kelompok kami untuk kegiatan 2 itu yang pertama kan terdapat 30 baris atom. Nah, tiap barisnya bedanya itu 7 buah. Terus baris paling atas jumlah 27 atom. Terus menentukan banyaknya kue atom pada baris ke-30. Jadinya pakainya U30 nyarinya. Terus baris pertama kue yang paling atas itu sebagai U1 atau sebagai A. Baris kedua berarti 27 yang A ditambah 7 bedanya, bedanya 34. Terus pada baris ketiga berarti U2 34 lagi ditambah 7. Jadi hasilnya 41. Setiap baris ke bawahnya jumlahnya bertambah 7 buah dibanding baris sebelumnya. Ini berarti beda atau selisihnya dalam barisan aritmatika adalah 7. Jadi bedanya 7. Terus rumus suku ke N-nya, UN kan sama dengan A plus N1B. Nah, kalau kita nyari U30, berarti A-nya 27, N-nya 30, terus B-nya 7. Jadi nanti hasilnya U30 itu 230. Jadi, banyak W atom di baris paling bawah pada gunungan atom itu 230. Sekian kelompok kami, Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sebelumnya, dari kelompok 1, apakah mempunyai jawaban yang berbeda? Jadi ketemunya 230. Oke, selanjutnya untuk kelompok 1, mohon untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mewakili kelompok akan menjelaskan kegiatan 3.
Di sini diketahui dari masalah yang diberikan, yaitu A atau suku pertamanya adalah 134, kemudian B-nya adalah minus 6, dan N-nya sebanyak 20. Kita diminta untuk mencari suku ke-20 atau baris ke-20 itu banyak kursinya berapa. Yaitu dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B, kemudian dicari U20 sama dengan 134 ditambah 20 min 1 dikalikan dengan minus 6. Menjadi 134 ditambah 19 dikali min 6. Hasilnya 134 ditambah minus 114. Yaitu untuk U20 hasilnya adalah 20 kursi. Jadi banyak kursi di baris 20 yaitu sebanyak 20 kursi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2, apakah ada jawaban yang berbeda? Sama. Jadi, baris yang paling pertama atau baris paling depan tadi sebanyak 20 kursi. Nah, sampai sini apa ada pertanyaan? Belum ada. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan dari hasil diskusi sama presentasi kita. Kira-kira apa yang dapat kita peroleh? Kita tadi mempelajari apa aja sih? Barisan aritmatika. Kira-kira barisan aritmatika itu barisan yang gimana? Atau selisihnya itu selalu tetap atau konstan. Nah, rumus untuk mencari suku ke N. Apa rumusnya? Dikali beda. UN itu sebagai suku ke N atau yang dicari. A itu apa? B itu beda atau selisih, dan N itu banyak sukunya. Nah, karena nggak ada yang ditanyakan, kita langsung lanjut ke kuis. Jadi kuisnya nanti lewat Google Form. Soalnya ada 7 soal. Mudah kalau dicoba. Nah, kalau sudah selesai semua? Ya udah diselesaikan dulu. Masih ada waktu 2 menit. Sudah? Waktunya juga sudah cukup ini untuk kita mengerjakan kuis 7 soal. Udah, Latifah udah? Nah, karena kita udah kuis, sekarang langsung lanjut ke refleksi. Bisa di-scan lagi. Sudah? Oke, kalau sudah. Nah, kira-kira minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa lagi sih? Ada yang tahu nggak? Belum tahu. Nah, karena tadi udah mempelajari barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu kan bedanya sama. Nah, besok itu kita akan mempelajari barisan geometri, yang mana itu menggunakan rasio atau perbandingan dari suku kedua dengan suku pertamanya. Jadi nanti mohon di rumah untuk belajar mengenai barisan geometri sambil melihat-lihat di YouTube atau di aplikasi yang lainnya. Nah, saya rasa untuk pembelajaran matematika hari ini sudah cukup. Mohon untuk dipersiapkan materi barisan geometri untuk minggu yang akan datang. Jadi tetap semangat untuk belajar dan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sudah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.